didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders lahir pada tahun 1890 sampai dengan 1980. Seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Carbine, Kentucky. Selama Depresi Hebat, Sanders mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1950. Di tahun 1939, Kolonel Sanders menemukan 11 bumbu rahasia untuk ayam goreng yang dijual di restorannya. Tak disangka, ayam goreng racikan Kolonel Sanders tersebut begitu digemari hingga menjadi menu andalan di restoran miliknya. Seiring dengan berjalannya waktu, restoran milik Kolonel Sanders semakin dikenal. Untuk memperluas bisnisnya tersebut, Kolonel Sanders membuka jaringan waralaba pada tahun 1955 sebanyak 600 franchise yang tersebar di Amerika Serikat berhasil dibuka. Siapa sangka di balik kesuksesan Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita sebut adalah KFC, pendiri KFC Kolonel Sanders dengan resep rahasia KFC pernah ditolak sebanyak 1009 kali waktu awal mula KFC. Kemudian perjalanan yang penuh liku-liku tentu saja tidak lepas dari kisah sedih di balik KFC. Berkat dari kegigihan Kolonel Sanders hingga menjadi kisah sukses pendiri KFC ketika usia 60 tahun. Budaya organisasi yang terdapat di KFC itu dikenal dengan beberapa nilai inti seperti komitmen terhadap kualitas, kepuasan pelanggan, dan kerja sama tim. Mereka juga menerapkan nilai-nilai seperti inovasi dalam produk dan pelayanan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, KFC juga dikenal dengan budaya kerja yang inklusif dan profesionalisme tinggi di antara karyawan-karyawannya. KFC ini menerapkan budaya yang baik. Contohnya itu ada standar kebersihan yang tinggi untuk memastikan kebersihan area restoran, area dapur, area makan, dan toilet. Kedua itu ada kualitas bahan baku yang mereka gunakan ini standar kualitas tinggi untuk menjaga konsisten dan rasa produk. Yang ketiga itu ada pelayanan cepat dan ramah, memberikan pelayanan pelanggan yang cepat, ramah, dan profesional. Yang keempat itu ada sistem antrian dan layanan. Pengaturan antrian dan sistem layanan di KFC ini dirancang untuk efisiensi, baik untuk pelanggan yang makan di tempat atau yang memesan untuk dibawa pulang. Yang kelima itu ada inovasi menu. KFC sering menghadirkan inovasi dalam menu mereka dengan menciptakan variasi baru dari produk utama mereka seperti ayam goreng dan produk sampingan lainnya. Yang keenam itu komitmen terhadap kualitas. Mereka memastikan bahwa setiap produk yang disajikan memenuhi standar kualitas yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi budaya ini membantu KFC mempertahankan reputasi mereka sebagai salah satu merek makanan cepat saji yang terpercaya dan disukai oleh banyak pelanggan di seluruh dunia. Jadi budaya organisasi yang terhadap di KFC ini saling berkaitan, entah itu dari karyawan-karyawannya yang menjaga SOP perusahaan tersebut, saling menjaga kualitasnya, dan lain-lain. Gaya kepemimpinan KFC sebagian besar bersifat otokratis. Gaya kepemimpinan ini dicirikan oleh kontrol yang ketat, kemudian komunikasi satu arah, dan manajemen karyawan melalui aturan dan regulasi yang ketat. Di KFC, manajemen memiliki pendekatan dari atas ke bawah, dan keputusan tentang
dibuat oleh sekelompok kecil eksekutif senior, kemudian sasaran, kebijakan, dan prosedur perusahaan ditetapkan oleh manajemen. Dan karyawan diharapkan untuk mematuhinya. Karyawan diharapkan untuk mengikuti prosedur dan aturan yang ketat saat menyiapkan makanan, melayani pelanggan, kemudian menangani uang tunai. Gaya kepemimpinan ini mungkin tampak keras, tetapi diperlukan untuk mempertahankan standar tinggi yang menjadi ciri khas KFC. Perubahan budaya pada perusahaan KFC dapat dijelaskan dengan beberapa aspek utama yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu yang pertama adalah dari aspek pengembangan menu. KFC telah beradaptasi dengan preferensi konsumen yang semakin beragam dengan memperluas menu makanan mereka. Mereka menghadirkan pilihan makanan sehat seperti grilled chicken dan salad selain menu ayam goreng tradisional mereka. Yang kedua yaitu dari aspek komitmen pada kesehatan. Seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan, KFC telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi lemak dan garam dalam produk mereka serta menghilangkan penggunaan minyak trans. Yang ketiga yaitu dari aspek penggunaan bahan baku lokal. Untuk mendukung keberlanjutan dan memenuhi preferensi lokal, KFC di beberapa negara telah meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dalam menu mereka. Yang keempat yaitu dari aspek teknologi dan inovasi. KFC telah mengadopsi teknologi dalam operasional mereka seperti aplikasi pemesanan online dan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang kelima yaitu dari segi aspek komitmen pada kualitas dan kebersihan. KFC telah meningkatkan standar kebersihan dan kualitas produk mereka secara global, memastikan konsistensi dan keamanan dalam penyajian mereka. Yang keenam yaitu dari aspek pengembangan karyawan. KFC terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan mereka, serta fokus pada keselamatan dan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Jadi perubahan-perubahan ini mencerminkan adaptasi KFC terhadap perubahan dalam preferensi konsumen, tuntunan regulasi dan perkembangan dalam industri makanan global. Ini juga menunjukkan komitmen mereka pada inovasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Birokrasi adalah sistem yang terstruktur di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang mengatur bagaimana keputusan dibuat dan dilaksanakan. Birokrasi pada umumnya melibatkan aturan, prosedur, hierarki, dan tugas yang terdefinisi dengan jelas. KFC atau Kentucky Fried Chicken sebagai perusahaan besar juga memiliki struktur birokrasi yang kompleks untuk mengatur operasionalnya di tingkat global. Di KFC, kekuasaan biasanya terpusat pada manajemen senior dan dieksekusi oleh manajer di tingkat regional, area, dan restoran. Setiap level manajerial memiliki tanggung jawab yang spesifik, seperti pengelolaan operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Keputusan strategi seperti ekspansi ke pasar baru, inovasi produk, dan pengembangan merek umumnya dibuat oleh eksekutif senior di perusahaan, sementara keputusan operasional sehari-hari seperti stok bahan baku, rekrutmen karyawan, dan manajemen kualitas biasanya ditangani oleh manajer tingkat menengah dan bawah.
Yang selanjutnya adalah manajemen konflik di perusahaan KFC. Manajemen konflik di perusahaan KFC seperti halnya di perusahaan besar lainnya, yaitu melibatkan beberapa pendekatan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik di antara karyawan, manajemen, atau bahkan pihak-pihak eksternal lainnya. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu termasuk 1. Komunikasi terbuka. Penting untuk memfasilitasi dialog terbuka antara pihak yang terlibat dalam konflik. Ini membantu mengidentifikasi masalah dengan cepat dan lebih jelas serta mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Yang kedua adalah mediasi. Penggunaan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi diskusi antara pihak yang bersengketa. Mediator dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah penyelesaian kolaboratif. Mengedepankan pendekatan win-win di mana semua pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat adalah penegakan kebijakan. Menggunakan kebijakan perusahaan sebagai pedoman untuk menangani konflik dan memastikan konsistensi dalam penyelesaian masalah. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajer tentang manajemen konflik, komunikasi efektif, dan keterampilan kepemimpinan untuk mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Yang keenam adalah evaluasi dan pembelajaran. Melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus konflik yang terjadi untuk memahami penyebabnya dan menerapkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen konflik perusahaan. Jadi dengan menerapkan strategi tersebut, KFC dapat meminimalkan dampak negatif dari konflik, meningkatkan keharmonisan di tempat kerja, dan mempromosikan lingkungan kerja yang produktif dan positif bagi semua karyawan. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.